Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam guys. Welcome back on my YouTube channel Ita Citra Oktaria YouTube. Ya guys, gak terasa nih kita kembali lagi bertemu di malam Selasa dan pastinya untuk menyimak pembahasan yang lagi seru-seru banget. Dan pembahasan yang akan dibahas pada malam ini pastinya dong gak akan jauh-jauh dari tema YouTube aku, yaitu tentang horor, pembunuhan, serta urban legend. Tapi sebelum kalian menyimak pembahasan aku malam ini, jangan lupa dong untuk mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalian update nih tentang episode terbaru yang aku share di YouTube pada malam itu. Oke guys, di malam ini kita akan membahas tentang suatu berita kriminal nih yang lagi viral dan pastinya ini baru terungkap beberapa hari yang lalu. Jadi tuh masih anget-angetnya banget guys. Kalau misalnya nih untuk kalian nih yang suka banget nonton berita kriminal, kayaknya cerita ini tuh udah pernah banget terjadi tapi dengan pelaku yang berbeda. Kalau misalnya kalian inget nih di dulu-dulu banget nih, pernah ada berita yang sempat menggemparkan dunia maya, yaitu tentang kasus dukun yang akunya sih bisa menggandakan uang. Dan ternyata di tahun 2023 ini, kasus ini terjadi lagi dong guys, dan kayak aku tuh bener-bener kayak nggak habis pikir ya, dengan orang-orang yang masih percaya nih sama praktek-praktek kayak gitu. Tapi ya, aku nggak bisa, menyalahkan mereka juga sih ya. Terkadang ada kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan tertentu yang membuat kita tuh jadi, melakukan segala hal yang nggak wajar guys, apalagi kalau misalnya tuh kita udah bener-bener kayak di ujung tanduk banget sama masalah kita, jadi itu, jalan-jalan keluar yang mungkin menurut kita kayak nggak mungkin tuh akhirnya kita lakuin, walaupun itu kadang ya bertentangan dengan yang namanya moral, entah itu mungkin, agama, entah itu hukum dan juga yang lain-lain. Dan berikut pun tentang kasus ini guys, kayak apa ya, boom banget guys tentang, seorang dukun di daerah Banjarnegara yang sudah melakukan pembunuhan terhadap 12 orang kliennya. Wah, kayak bener-bener gila banget sih. Jadi guys, untuk pelaku utama dalam kasus, dukun pengganda uang yang membunuh 12 orang kliennya itu adalah bernama Slamet Thohir guys, berusia 45 tahun atau biasa dikenal dengan Mbah Slamet. Dia adalah warga dari Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi si Mbah Slamet ini guys, beliau tuh, nggak bekerja atau melakukan pembunuhan ini seorang diri. Jadi tuh beliau punya asisten, yang bernama Budi Santoso yang merekrut orang-orang nih yang ingin, melakukan penggandaan uang melalui akun sosial media di Facebook. Kayak bener-bener nggak nyangka ya guys ya, kayak, di sosial media tuh banyak banget nih ternyata pas aku lihat tuh akun-akun yang menawarkan, tentang penggandaan uang. Ya kalau misal kalian sebagai pengguna sosial media yang pintar, aku harap sih kalian nggak sama sekali ya, bisa tertarik atau mungkin mau melakukan hal-hal yang dilakukan sama para korban nih ke Mbah Slamet. Karena bagaimanapun, caranya guys, setiap masalah itu pasti udah satu paket nih sama yang namanya solusi jalan keluarnya. Jadi aku harap nih untuk kalian yang mungkin saat ini lagi menghadapi, masalah yang sama nih, mungkin terkait dengan perekonomian atau mungkin keuangan, entah itu terlibat hutang piutang atau segala macam, aku bener-bener saranin kalian untuk jangan sama sekali tertarik tentang hal-hal yang namanya penggandaan uang tersebut. Karena tuh yang nggak ada guys, kalau misalnya kalian pikirinnya secara logika ya. Kalau misalnya pun kita invest pun nih, kayak misalnya bermain saham ataupun yang lainnya, uangnya itu kan juga nggak akan, bisa dapat keuntungan secara cepat ya, pasti ada prosesnya. Jadi segala sesuatu nih yang berkaitan dengan uang, ingin mendapatkan keuntungan yang banyak, itu pasti suatu saat akan berhasil guys. Tetapi yang tadi tuh, kita harus istiqomah dan jangan menyerah nih untuk, melalui proses-proses yang pastinya nggak gampang ya guys ya. Jadi gimana sih awal, mulanya kasus ini tuh bisa terungkap ke publik?
Jadi begini guys, jadi pada tanggal 27 Maret 2023, Polres Banjarnegara itu menerima laporan orang hilang yang berasal dari daerah Sukabumi, Jawa Barat. Jadi ceritanya guys, yang melaporkan itu adalah pihak keluarganya. Aku akan ngasih tahu tuh inisialnya aja ya guys ya. Karena untuk menghormati nih para korban dan juga keluarga korban yang pastinya trauma ya dengan kejadian tersebut. Jadi sang anak menerima WA dari bapaknya yang berinisial PO pada tanggal 23 Maret 2023. Jadi si bapak ini pergi guys ke daerah Banjarnegara untuk menemui si Mbah Slamet ini. Dan si bapak di WA tersebut juga mengirimkan share location karena dia tuh merasa untuk nyawanya tuh lagi terancam guys. Jadi isi pesannya ini ya kayak gini. Anak-anakku, Bapak merasa kalau usia Bapak tuh pendek atau sudah tidak lama lagi. Kalau misalnya hal itu terjadi, kalian langsung datang saja ke lokasi tersebut dengan membawa aparat. Dan pada saat anaknya itu menghubungi lagi pada tanggal 24 Maret guys, berarti keesokan harinya ya, untuk WhatsApp si Bapak tuh udah nggak aktif. Maka pada tanggal 27 Maret 2023 dari pihak keluarga PO melaporkan ke Polres Banjarnegara. Kayak bener-bener boom banget guys, kayak ini tuh bener-bener kisahnya tuh sangat sangat bikin aku tuh kayak marah tapi tuh kayak sedih juga. Dan akhirnya polisi beserta keluarga langsung guys mengambil tindakan untuk mendatangi lokasi tuh yang diberikan sama bapaknya ya, korban yaitu dengan berinisial PO, lokasi yang menunjukkan rumahnya Mbak Slamet di wilayah Banjarnegara. Dan setelah diringkus guys, si Mbak Slamet ini tuh menunjukkan letak di mana kalau sang korban yang berinisial PO itu dikuburkan, yaitu di kebun miliknya di Desa Balun di daerah Banjarnegara tersebut ya guys ya. Jadi polisi tuh ke sana di daerah kayak perbukitan gitu guys dan menemukan suatu kayak gundukan tanah yang mencurigakan, dan setelah digali sang polisi menemukan tadi tuh sang korban yang berinisial PO di dalam liang kubur tersebut. Kayak bener-bener bikin kayak geram banget guys, karena sang pelaku nih, sang dukun yang bernama Mbah Slamet ini itu tuh bener-bener apa ya, nggak terlalu melakukan perlawanan guys, dan bisa menjelaskan semua tentang motif pembunuhan tersebut tuh secara santai. Jadi menurut keterangan nih dari Mbah Slamet, kalau misalnya dia tuh udah membunuh sekitar 5 orang guys. Tapi tentunya polisi nggak percaya begitu aja ya sama pelaku, karena ternyata guys, dari liang kubur korban yang berinisial PO itu ditemukan gundukan tanah lagi guys. Jadi masih di sekitaran area kebun tersebut ya. Dan ternyata pada saat polisi menggali, polisi menemukan korban-korban lainnya guys, yang setelah dijejerkan itu ada sejumlah 12 korban. Wow, kayak gila banget sih. Dan yang lebih mencengangkan lagi guys, si Mbah Slamet ini udah melakukan prakteknya itu kurang lebih selama 5 tahunan. Karena dari para korban yang ditemukan di liang kubur tersebut guys, itu tuh udah banyak yang nggak bisa diidentifikasi ya. Apalagi kalau misalnya nggak punya kartu identitas. Karena rata-rata tuh untuk para jenazah yang ditemukan di liang kubur tersebut itu tuh udah dalam bentuk kerangka-kerangka tengkorak guys. Jadi kalau misalnya nggak ada kartu identitasnya, ya tentunya polisi nggak bisa mengenali itu kan, jadi ribet kan, nggak bisa nih mengenali para korban. Dan untuk pelaku tersebut juga tuh udah lupa apa ya, kira-kira tuh para korban tuh siapa aja dan datangnya tuh dari mana aja, dan kayak benar-benar gila banget sih. Kayaknya dari tadi tuh aku bilang kata gila mulu ya guys ya, karena tuh emang segila itu kasus ini guys. Dan karena memang kasus ini belum lama terungkap, jadi sampai sekarang polisi masih terus menyelidiki ya guys ya. Karena kan kebun milik dari Mbah Slamet itu kan luas ya guys ya. Jadi polisi tuh masih memastikan apakah nanti akan ada penambahan korban lagi atau tidak. Karena pada awalnya ini guys, pada saat polisi Banjarnegara tuh menanyakan kepada
Mbah Slamet, dia tuh cuma ngaku tuh waktu itu, hanya ada 5 korban guys, termasuk si bapak PO tersebut. Tetapi ternyata pada saat polisi menyelidiki langsung di lapangan, malah ditemukan lebih dari 5 korban dan berjumlah sampai dengan saat ini itu 12 korban guys. Jadi, dari temuan polisi ini guys, ada beberapa liang lahat, yang memang diisi satu liang lahatnya itu 2 korban. Jadi, sepasang suami istri gitu loh guys, dan itu jumlahnya ada 5 liang lahat yang memang diisi oleh, 2 korban dan sisanya lain lagi itu hanya satu jenazah saja ya guys ya. Dan untuk, di liang lahat tersebut itu juga, ditemukan botol minuman berisi, racun yang diduga memang dipergunakan oleh Mbah Slamet untuk, mengeksekusi korbannya guys. Jadi, pada saat dicek nih oleh, pihak rumah sakit, itu memang korban dari para korban itu tidak ditemukan, yang namanya tindak kekerasan guys. Jadi memang terindikasi bahwa para korban tersebut itu mati lemas. Dan pada saat Kapolres dari Banjarnegara menanyakan hal tersebut kepada Mbah Slamet, kira-kira tuh motifnya apa dan bagaimana cara, si Mbah Slamet ini membunuh korbannya, si Mbah Slamet ini menjelaskan itu dengan sangat santai, guys. Jadi tuh, nggak ada, apa ya, mungkin rasa kekhawatiran dalam diri dia atau penyesalan yang berlebihan. Jadi tuh bener-bener santai banget, guys. Jadi si Mbak Slamet ini menceritakan, untuk kronologinya bahwa rata-rata untuk para korban yang memang dibunuh oleh Mbak Slamet, itu karena memang Mbak Slamet tuh kesal sama para korban tersebut, guys. Jadi kan seperti ini yang udah aku jelasin di awal, kalau si Mbak Slamet ini kan, ceritanya nih keahlian dia kan menggandakan uang ya. Jadi dari para korban yang sudah memberikan, uang tersebut kepada Mbak Slamet, pasti akan menagih janjinya dong, kira-kira mana nih uang kita yang udah kita kasih, kira-kira udah berhasil belum digandakan. Karena untuk nominal uang yang diberikan oleh para korban kepada Mbak Slamet itu totalnya nggak kaleng-kaleng guys. Mulai ada yang dari, 20 juta, 40 juta, bahkan untuk, korban yang tadi bapak berinisial PO itu, sudah memberikan uangnya kepada Mbak Slamet itu sebesar 70 juta rupiah guys. Dan Mbak Slamet itu menjanjikan bahwa uang tersebut tuh akan dilipat gandakan totalnya menjadi 5 miliar. Gila ya, kayak apakah segampang itu gitu loh, menggandakan uang 70 juta menjadi 5 miliar, kayak bener-bener nggak kaleng-kaleng gitu yang dijanjikan gitu. Dan ya mungkin si korbannya sendiri, sudah apa ya, kayak mentok gitu guys untuk solusi apa nih terhadap permasalahannya dia. Jadi mau nggak mau ya apa ya, karena tuntutan ya ibaratnya dalam pikiran dia, akhirnya dia mempercayakanlah hal-hal seperti itu, kepada seorang dukun. Kayak apa ya, lagi-lagi kita balik nih ke logika ya guys ya. Mana ada sih uang yang bisa digandakan dari 70 juta bayangkan menjadi 5 miliar. Kalau misal memang segampang itu, menggandakan uang, tentunya pasti si Mbak Slamet ini tuh udah kayak terkenal seantero di mana-mana guys. Mungkin kayak banyak banget kali orang-orang yang datang nih ke rumahnya, untuk minta dilipat gandakan uangnya. Dan menurut kesaksian dari para warga nih yang memang tinggal di daerah sekitar, Mbak Slamet ini, Mbak Slamet ini memang termasuk tipe orang yang nggak terlalu suka bersosialisasi ya. Jadi itu para warga tuh kayak nggak terlalu tahu kerjaan dia tuh apa, tapi mereka tuh sadar kalau Mbak Slamet ini tuh memang sering melakukan kegiatan di luar rumah. Dan kan si Mbak Slamet ini kan berprofesi sebagai, dukun pengganda uang ya, tapi di daerah sekitaran rumahnya itu guys, tidak, ditemukan korban ya yang memang juga ikut, untuk menggandakan uangnya ke Mbak Slamet. Dan rata-rata korbannya itu memang, dari daerah dari luar Banjarnegara guys, yang memang, datang ke rumah Mbak Slamet khusus untuk tadi tuh tujuannya ingin menggandakan uang mereka. Dan Mbak Slamet tuh juga menjelaskan guys kepada Kapolres Banjarnegara bagaimana sih, caranya si Mbak Slamet nih,
melakukan ritual dengan para korbannya. Jadi ceritanya itu, untuk ritual tersebut tuh memang ritual kayak bohong-bohongan gitu guys, gak ada ritual kayak melakukan gerakan khusus atau bagaimana. Jadi si Mbah Slamet ini, dengan para korbannya itu, berjalan ke lokasi yang rencananya akan menjadi tempat untuk mengubur mereka setelah Mbah Slamet itu membunuh mereka guys, yaitu tadi tuh di kebun milik si Mbah Slamet ini. Jadi mereka berangkat dari rumah Mbah Slamet itu jam 4 sore, lalu di jam 19.30 mereka mulai melakukan ritual. Tapi untuk ritualnya tersebut tuh cuman kayak ngobrol-ngobrol biasa aja guys. Dan setelah itu para korban itu, diminta untuk, meminum, minuman yang sudah disiapkan oleh Mbah Slamet dan untuk minuman tersebut itu berisi, obat penenang dan racun potas guys. Bahkan, untuk Mbah Slamet sendiri tuh bilang kalau misalnya racun potas itu sendiri, itu tuh kayak bener-bener obat ajaib banget buat Mbah Slamet guys. Jadi pada saat si korban diberikan minuman yang berisi racun tersebut, korban tuh akan lemas guys dan, mereka tuh nggak ada kayak misalnya teriak-teriak kayak minta tolong atau segala macam. Karena kata si Mbah Slamet, pada saat korban meminum racun tersebut, korban tuh akan lemas, akan mengantuk perlahan-lahan dan disitulah nanti si korban akan menemui ajalnya. Wah, gila banget sih kayak aduh aku tuh kayak ngedenger berita tersebut tuh kayak gregetan banget. Dan yang lebih bikin aku tuh kayak ternganga, si Mbak Slamet tuh bilang kalau misalnya, pada saat ditangkap, ya udah itu pasrah aja, katanya itu dia siap untuk, menerima hukuman sesuai dengan, perbuatan yang dia sudah lakukan, dan dia juga bersiap untuk kalau misalnya, dia tuh untuk tobat gitu loh guys, untuk apa ya, menyadari semua kesalahannya. Cuman tuh yang bikin aku greget tuh setenang itu gitu loh. Jadi aku tuh kayak bingung sebelum tuh ada nggak sih, penyesalan dalam diri dia tuh, sudah melakukan kayak gitu gitu loh. Bayangin loh guys, korbannya tuh, 12 orang dan dari, 5 liang lahat itu tuh, pasangan gitu loh guys, suami istri. Kalian bisa bayangin nih, kalian bisa sih ngebayangin keluarganya gimana coba yang, apa ya, merupakan korban dari si Mbah Slamet ini. Pasti kan kayak, sedih, trauma, takut, pasti tuh kayak campur aduk gitu guys. Dan karena perbuatannya ini, Mbah Slamet berikut juga rekannya guys, itu, akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Jadi untuk prosesnya tersebut itu masih berjalan ya guys ya. Karena kan untuk kasus ini sendiri juga terungkapnya belum lama kan. Karena adanya laporan warga. Kalian bayangin kalau misalnya nggak ada laporan warga guys dari keluarganya Bapak PO tersebut, mungkin, kejahatan dari Mbak Slamet ini akan lebih lama lagi terungkap. Karena kalian bayangin aja dong, Mbak Slamet ini tuh mengaku udah, melakukan praktek tersebut itu selama 5 tahun, guys. Dan untuk jenazah yang ditemukan itu sendiri juga rata-rata tuh udah dalam berbentuk kerangka. Jadi kalian bisa bayangin dong, berapa lama kurun waktunya, si Mbak Slamet ini menjalankan proses pekerjaan tersebut tuh dengan kayak tenang-tenang aja nggak sih? Dan uang yang berhasil Mbak Slamet, dapatkan dari para korbannya itu tuh udah dihabiskan gitu aja, guys. Jadi tuh bener-bener kayak nggak tersisa dan entah apa yang mungkin, Mbah Slamet lakukan dengan uang tersebut, polisi pun juga masih menyelidikinya. Dan untuk pencarian jenazah tersendiri itu di kebun milik Mbah Slamet, kan kebunnya tuh luas, guys. Polisi tuh juga meminta bantuan dari para relawan, untuk membantu pihak kepolisian untuk memastikan nih apakah ada korban lanjutan lagi. Mudah-mudahan tuh udah nggak ada ya, guys, ya. Dan untuk Kapolres Banjarnegara juga menyarankan untuk kalian yang mungkin merasa kehilangan anggota keluarganya atau mungkin nggak ada komunikasi segala macam agar melaporkan kepada Kapolres Banjarnegara. Karena tadi tuh dikhawatirkannya untuk korban dari Mbak Slamet ini akan bertambah. Tapi mudah-mudahan aja ya guys untuk kasus ini tidak ada lagi korban yang bertambah dan aku harapin di luar sana pun di tahun berapapun nggak akan ada lagi praktek-praktek dukun kayak gini apapun itu guys mau menggandakan uang atau mungkin hal-hal lainnya berubah apa mungkin uang jadi emas atau apapun itulah aku harap masyarakat bisa lebih bijak dan lebih pintar untuk menanggapi kasus-kasus hal seperti ini atau praktek-praktek dukun sesat seperti ini.
Oke guys, kalau begitu sekian dulu dari aku laporan rangkuman dari kasus, Simba Slamet nih. Dia adalah dukun pengganda uang yang sudah membunuh 12 orang. Nanti kalau misalnya akan ada perkembangan lagi dari kasusnya, aku akan cantumkan semua informasinya itu di episode selanjutnya ya guys ya. Oke kalau gitu aku Ita pamit undur diri dulu. Untuk kalian jangan lupa untuk tetap semangat nih melakukan ibadah puasanya. Semoga nanti di lebaran nanti, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tentunya, dapat berkumpul dengan keluarga semuanya ya dan sehat-sehat semuanya tentunya. Dan kalian juga untuk para subscriber aku ataupun yang belum subscribe aku, ayo dong terus dukung aku agar bisa tetap membuat video yang berfaedah lebih banyak lagi di episode-episode selanjutnya. Tentunya dengan pembahasan yang lebih menarik lagi, tentunya nggak jauh-jauh nih dari tema horror, urban legend, dan pembunuhan. Jangan lupa untuk terus subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian update nih tentang video yang aku upload di YouTube pada malam itu. Oke guys, kalau gitu aku Ita pamit undur diri dulu. Selamat malam dan sampai jumpa.